Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah, amma ba'd. Para pendengar shaimin shaimat dimanapun Anda berada, mudah-mudahan rahmat Allah, taufik dan hidayahnya selalu menyertai kita semua. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, rezeki yang luas, serta dikabulkan segala hajat min umurid dunia wal akhirah. Para pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita berada di hari ke-24 Ramadan, di mana Rasulullah SAW diterangkan dalam berbagai hadis, apabila memasuki 10 malam yang akhir daripada bulan Ramadan, beliau nampak sekali sangat bersungguh-sungguh dalam ibadahnya, melebihi daripada hari dan malam-malam yang sudah dilewati. Dalam hadis diterangkan, annahu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ashrul awakhiri ahyal laila wa iqaza ahlahu wa syaddal mi'zar, muttafaqun alaih. Artinya bahwasanya Nabi SAW apabila masuk 10 malam yang akhir daripada bulan Ramadan, beliau menghidupkan malamnya sepenuhnya dengan ibadah. Nabi membangunkan istrinya, membangunkan keluarganya untuk diajak sama-sama ibadah kepada Allah, dan beliau mengikat tali pinggangnya, artinya tanda keseriusan dalam beribadah, tanda kesungguhan di dalam beribadah. Nah, kenapa? Sebab karena di dalam 10 malam yang akhir daripada bulan Ramadan itu, di situ terdapat suatu malam yang istimewa, malam yang mulia, malam yang terlebih baik daripada 1000 bulan, yang disebut dengan Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu terlebih baik daripada 1000 bulan. Nah, serta dianjurkan kita mengintai malam Lailatul Qadar tersebut. Ya, sahdan sunat muakkadah menuntut akan malam Lailatul Qadar di dalam malam 10 yang akhir daripada bulan Ramadan, yaitu dengan membanyakkan berbuat ibadah di dalam malamnya itu, dan membanyakkan berdoa, dan membanyakkan mengucap istighfar, dan membanyakkan zikrullah. Di antara doa yang sangat dianjurkan di malam 10 yang akhir daripada bulan Ramadan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau itu maha pemaaf, suka memaafkan, maka maafi oleh engkau daripada aku. Dan bersalah-salahan ulama, yakni berbeda para ulama dan sahabat Nabi di dalam ketentuan Lailatul Qadar itu. Dari sejak dulu, mulai zaman Rasulullah, para sahabat, para ulama, ya, berbeda pendapat tentang Lailatul Qadar karena berbeda pengalaman rohani yang diberikan oleh Allah masing-masing orang. Ya, kata Imam Malik radhiyallahu an, malam yang terlebih diharap akan terjadi Lailatul Qadar itu di dalam sekalian malam yang 10 yang akhir di dalam bulan Ramadan, dan tiada terlebih muakkad setengahnya daripada setengah yang lain. Imam Malik
Lailatul Qadar itu menurut beliau 10 malam yang akhir daripada bulan Ramadan, tanpa membedakan antara malam ganjil dengan malam yang genap. Masing-masing sangat diharap terjadi Lailatul Qadar, ya. Malam 21, malam 22, malam 23, malam 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 Ramadan. Sama, tidak berbeda antara malam ganjil dengan malam genap. Masing-masing sangat-sangat diharap terjadi Lailatul Qadar. Ini menurut Imam Malik. Dan pada mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu an, bahwa yang terlebih muakkad dan yang terlebih diharap menuntut malam Lailatul Qadar itu di dalam malam yang ke-21 daripada bulan Ramadan. 21 menurut Imam Syafi'i. Dan kata Abu Burdah Al-Aslami radhiyallahu an, bahwasanya yang terlebih diharap Lailatul Qadar itu di dalam malam yang ke-23. Ya, malam ke-23 daripada bulan Ramadan. Dan riwayat daripada Sayyidina Bilal radhiyallahu an daripada Nabi SAW bahwasanya Lailatul Qadar di dalam malam yang ke-24 daripada bulan Ramadan. Nah, genap ini sesuai pendapat Imam Malik dan Sayyidina Bilal radhiyallahu an, bahwa malam genap pun sangat diharap terjadi Lailatul Qadar. Dan kata Sayyidina Abu Darda dan Hasan al-Basri radhiyallahu anhuma, bahwasanya yang terlebih diharap Lailatul Qadar itu di dalam malam yang ke-25 daripada bulan Ramadan. 25. Sedangkan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dan Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhum, bahwasanya Lailatul Qadar itu malam yang ke-27 daripada bulan Ramadan. Nah, inilah yang muakkad pada mazhab Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu an, dan mengikut akan dia oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, seperti yang tersebut di dalam kitab Gunyah itu. Dan dalil muakkadnya Lailatul Qadar itu di dalam malam yang ke-27 yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu an daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma, bahwa ia berkata, la yazaluna yakusuna ala nabi sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya annaha lailatul sabi'ah min al-ashr awakhir. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ara ru'yakum qad tawatarat annaha lailatul sabi'ah fil ashr awakhir. Man kana mutaharriyan falyataharriha lailatul sabi'ah min al-ashr awakhir. Ya, senantiasa mereka itu, yakni beberapa sahabat Nabi SAW, menceritakan mereka itu akan Nabi SAW akan mimpi mereka. Para sahabat bercerita kepada Nabi tentang mimpi mereka, bahwasanya Lailatul Qadar itu di dalam malam yang ke-27 daripada bulan Ramadan. Nah, kebanyakan para sahabat bermimpi terjadi Lailatul Qadar di malam 27 Ramadan. Maka sabda Nabi SAW, aku lihat akan mimpi kamu itu telah sepakat bahwasanya Lailatul Qadar itu di dalam malam yang ke-27 daripada bulan Ramadan. Nah, maka barang siapa adalah ia berkehendak memilih akan Lailatul Qadar, maka hendaklah ia memilih akan dia, yakni malam yang ke-27 daripada bulan Ramadan. Siapa yang ingin menuntut malam Lailatul Qadar, artinya nang memilah-milih aja kada saben malam tuh bangun berjaga, memilah-milih aja dia, maka hendaklah dia memilih malam 27 Ramadan, ya. Nah, para pendengar sekalian, shaimin shaimat yang dimuliakan oleh Allah, apabila kita beribadah di malam Lailatul Qadar, walaupun kita kada menyaksikan keajaiban langit, misalnya belah pepohonan pada bersujud kepada Allah, melihat, kita tidak melihat orang-orang yang sedang berzikir kepada Allah, walaupun kita tidak menyaksikan itu, tapi beribadahnya tepat di malam Lailatul Qadar, maka kita sama saja nilai ibadah kita
terlebih baik daripada 1000 bulan. Perbanyak berdoa. Nah, lalu di malam Lailatul Qadar tersebut ya ada 3 macam dalam hal menghidupkan Lailatul Qadar. Yang pertama, yang paling sempurna, bahwa kita beribadah semalaman suntuk, tidak tidur semalaman. Iktikaf kita di masjid, beribadah semalaman, nggak sampai waktu subuh. Ini paling sempurna dalam menunggu dan menuntut Lailatul Qadar. Yang kedua, pertengahan, yaitu kita menggunakan waktu malam, sebagian besar malam kita digunakan untuk ibadah. Ini juga termasuk orang mengagungkan malam Lailatul Qadar. Nomor 2. Yang ketiga, cara menuntut dan menunggu Lailatul Qadar, yaitu kita menghidupkannya dengan sembahyang Isya berjamaah dan bercita-cita, berniat bahwa subuhnya nanti aku juga sholat berjamaah. Nah, ini termasuk menghidupkan Lailatul Qadar, menghidupkan malam Lailatul Qadar, menuntut malam Lailatul Qadar. Apalagi kalau Isyanya berjamaah, maghribnya berjamaah, sembahyang tarawihnya berjamaah, witirnya berjamaah, kemudian lagi ikut salat ikut tadarus Al-Quran, kemudian lagi bangun nanti salat tahajud. Wah, ini luar biasa, tambah subuh pulang berjamaah. Itu termasuk orang yang benar-benar menanti dan menuntut malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita dapat beribadah menghidupkan malam Lailatul Qadar, dan betul-betul kita dibimbing oleh Allah mudah-mudahan hingga kita bisa memanfaatkan sisa umur yang ada ini dengan memperbanyak amal-amal kebajikan. Wallahu a'lam bishawab wa ilahil marji'u wal ma'ab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.